Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul bil lisani yafqahu qawli. Saya ngelakukan apapun untuk bisa survive gitu. Yang penting karyawan saya bisa makan gitu. Dan mereka bisa bertahan. Menurut saya sekarang ini corona ini sesuai perkiraan waktu tahun 2020 dulu itu mungkin 2022 mungkin baru selesai awal 2022 atau selesai, malah lebih mungkin pertengahan 2022, paling buruk mungkin akhir 2023 gitu. Loh, kok bisa? Saya pikiran yang buruk dulu gitu, saya nggak mau pikiran yang enak dulu. Tapi untuk bisa bertahan, what's next gitu, apa yang kita lakukan? Kemarin saya lakukan yang sudah saya lakukan adalah untuk karyawan saya sekarang ini kerja full time. Mereka tetap kerja sekarang macam meskipun batas waktunya saya batasin sampai jam 4 aja sekarang ini. Jadi biasanya jam 5 tutup, sekarang jam 4 aja. Nah, mereka tetap bekerja tanpa saya suruh mereka bekerja. Kenapa? Karena kalau ada penghasilan dari mulai bukan kita kan ada dua produknya, ada jasa, ada juga jasa itu ada publikasi, ada juga penjualan gitu. Distributor alat-alat dapur atau kitchen. Saya distributor GA, terus Kron, Masema, Rasional, Robocop, segala macam-macam brand-brand yang bagus itu kitchen saya punya itu. Saya distributor ini. Dan saya punya stok juga BNS, saya punya stok juga Unok dan yang lain-lainnya. Saya ada stok juga. Nah, sekarang dulu pun saya sering nyetok barang-barang yang kecil-kecil sob. Saya impor sendiri dari Cina, barang-barang tapi yang berkualitas ya, Sokani segala macam-macam itu yang berkualitas kayak untuk alat-alat di rumah tangga gitu. Dan itu cukup banyak juga, ratusan juta juga gitu. Nah, sekarang ini saya jadiin mereka kalau bisa seandainya laku, mereka uang itu untuk mereka dulu gitu. Jadi tidak masuk rekening saya, masuk rekeningnya GM saya dan itu dibagi. Ketika mereka sudah dapat lebih di atas 50% baru ngasih ke saya gitu. Itu dia, dan itu membuat mereka happy gitu. Jadi bukan seluruh penjualan masuk ke saya dulu terus saya bagi, enggak, karena saya udah nggak mampu membagi gitu. Jadi kalau saya sekarang nanti ke depan kesulitan, apa yang saya lakukan ya saya jual apa yang bisa, jual emas kayak jual apa kayak gitu. Sampai mobil yang satu lagi yang outlander mungkin dijual gitu. Kalau udah nggak mampu lagi, kenapa ya mau nggak mau gitu. Nah terus ada hal bisnis yang luar biasa yang saya lakukan yang bisa membuat saya bertahan gitu. Dan ini membantu orang. Saya bantu, kan banyak restoran yang tutup di Bali nih, restoran segala habis kontrak, dan nggak mungkin restoran itu kontraknya lama-lama, paling maksimal 2 tahun itu habis kontrak, dan yang lainnya kalau kita buka pun mereka kebingungan gitu. Nah ketika mereka tutup segala macam-macam, alat-alatnya kan banyak gitu, mau ada yang beli dari saya, ada yang lain gitu, dia bingung mau dibawa kemana gitu, mau diterusin nggak, selalu dia mau diperpanjang kontraknya juga bingung, dibuka juga kapan bukanya, nggak ada waktunya. Salah satu solusinya adalah saya tawarkan tempat saya kan cukup luas, saya ada gudang juga di belakang, jadi di tempat satu lagi cukup luas, itu untuk menerima barang-barang mereka dan kita jual barang gitu. Nah kita bantu gitu, dan kapan hari ada dokter yang bisnis restoran gak jadi, akhirnya dititipin ke saya segala macam. Alhamdulillah dari 15 item cuma tinggal 1 item aja. Dan ketika laku saya langsung dibagi uangnya, buat mereka berapa, buat saya berapa gitu. Lumayan sob, ada kelebihan keuntungan, ada 1 juta, 2 juta, itu udah bagus bagi saya. Dan itu dibagi untuk karyawan semua happy, jadi happy semuanya. Dan itu yang terjadi gitu. Terus kadang-kadang mereka menjualkan sendiri lewat OLX, lewat mana-mana, ada tamu ke saya segala macam, Pak gini, kalau di tempat saya kan dirawat barangnya. Jadi barang datang itu diservis dulu sampai siap-siap pakai, stylish, dirapiin, bersihin, jadi enak gitu. Jadi harga jualnya agak lebih tinggi daripada biasanya gitu. Agak lumayan lah gitu, tidak jatuh-jatuh amat. Kalau ada orang lihat di gudang benar seperti itu, barangnya pasti nggak tertarik gitu. Kalau di saya rapikan dulu, yang kurang baik saya baikin gitu. Yang bisa diperbaiki ya udah, sampai siap pakai dijual gitu. Dan selama ini itu jalan sob. Dan itu yang nolong saya ke depan, alhamdulillah itu yang sedikit membantu karyawan saya bisa jalan. Jadi kalau sob sekarang ini punya restoran mau tutup, saya tidak terima di luar Bali ya, khusus di Bali aja segala macam-macam, daripada sob buat sewa gudang terus dimasukin gudang juga nanti barangnya berkarat dan yang lainnya rusak segala macam-macam, kan lebih baik saya rawat. Bayar nggak bayar. Seandainya Anda nanti sosat mau pakai lagi, ya udah nggak apa-apa, Anda pakai lagi restoran nggak masalah. Paling kenanya bayar servis aja, kalau di servis berapa seilasnya bayar ya. Ini ya, tidak saya kenakan, tidak fix harus berapa gitu. Kalau memang butuh perbaikan saya omongin, perbaikannya segini nilainya, silakan nambahin spare partnya dan yang lainnya. Jadi saya buat sebebas mungkin dulu.
Seandainya nanti Anda jualin, kita jual bersama. Anda jual, saya jual. Kenapa saya jualkan bisa lebih cepat? Karena di tempat saya kan, saya tempatnya strategis di Jalan Bebas Ngurah Rai ini, Ngurah Rai Sanur ini. Jadi keluar pintu tol kalau mau ke Sanur pasti sebelah kirinya tempat saya gitu. Hanya 500 meter lah dari ini, dekat Tol Temat itu. Jadi orang-orang sering datang dan mereka kadang-kadang butuh yang baru, butuh juga yang second gitu. Jadi kadang lebih cepat lakunya seperti itu. Jadi ini membantu sob. Jadi saya kasih trik ini supaya Anda bisa survive juga gitu. Dan alhamdulillah selama ini beberapa orang yang ini, bahkan ada orang bule akhirnya dia sampai ke luar negeri gitu. Dia nanyakin tiap bulan, "Pak, laku belum?" Kalau ada laku langsung saya kabari. Yang penting ada WhatsApp, ada emailnya gitu. Laku saya transferkan, udah selesai gitu. Barangnya ada tempat saya segala macam-macam. Jadi barang tempat saya itu bukan hanya punya saya, tapi punya titipan orang-orang gitu. Titip barang. Tidak perlu bayar sewa dan yang lain, kan enak bagi Anda semua. Kalau mau diangkutin ya saya ada armada juga ya, Anda bayar secukupnya aja, tidak terlalu mahal gitu. Jadi itu yang menjadikan solusi saya bisa bagaimana caranya dengan cara membantu bisnis orang lain, membantu kesehatan orang lain, kita masih dapat memasukkan juga gitu. Tidak besar, memang tidak besar, tapi lumayan untuk saat bertahan seperti ini. Dan saya melakukan ini bukan berarti apa, saya ingin memuaskan konsumen saya gitu. Sehingga contoh di anggaran dia terbatas gitu. Beberapa alat ternyata ada yang second dan masih bagus. Saya lihatin kalau masih bagus, saya bilang masih bagus. Ya udah gitu. Jadi itu bisa dipakai oleh mereka semua. Jadi sama-sama menguntungkan sob. Semoga ini bisa jadi inspirasi. Jadi kalau saya sekarang ini kalau saya butuh barang sendiri kan susah sob. Jadi barang saya kan terbatas juga. Kalau udah habis gimana? Tapi kalau ini kan dari barang orang lain juga ada gitu. Bahkan kadang-kadang si agen tunggal itu nitipin barang ke saya gitu. Pak, tolong jualkan gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Karena di gudangnya dia juga nggak laku, percuma gitu. Dititipin ke saya segala macam, saya jualin. Jadi sekarang ini saya tidak mau sok kuat lagi dalam artian stok pakai uang saya nggak mau gitu. Karena uangnya terbatas. Lebih baik kalau lu mau titipin di tempat saya, laku hari itu ditransfer uangnya. Jadi sama-sama enak. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau Anda mau nitip barang bisa telepon saya aja, Sandra namanya. Ini manajernya ya. Nomor teleponnya saya kasih tahu. 0812376 099 kayaknya. Ya. Saya cek dulu ya nomor teleponnya. Sandra. (08123766099) betul. Jadi itu kontak Sandra aja 08123766099. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.